Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gofar Bulan Sidik. Saya berasal dari Fakultas Psikologi. Di sini saya sebagai interviewing yang nantinya akan memandu jalannya interview pada kesempatan kali ini. Nah, sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rajendra Haq, biasa dipanggil Rajendra. Saya berasal dari Fakultas Psikologi. Baik, untuk Mas Rajendra sendiri, kira-kira bagaimana kabarnya hari ini? Kabar saya itu baik, alhamdulillah. Kira-kira kesibukannya sekarangnya ngapain ya, Mas? Kesibukan hari ini karena menjelang UTS, saya disibukkan dengan belajar setiap hari, setiap waktu juga. Kira-kira selain belajar nih, ada nggak sih kira-kira pengalaman organisasi yang pernah Mas Rajendra ikuti, entah itu di dalam kampus ataupun mungkin di luar kampus? Ya. Untuk di dalam kampus saya mengikuti organisasi Al-Qolam, berbasis psikologi Islam. Oke. Nah, mungkin bisa diceritakan Mas dalam pengalaman Mas Rajendra berorganisasi saat bekerja sama dalam tim untuk mencapai tujuan tertentu dalam organisasi yang Mas Rajendra ikuti. Ya, kan saya berada di organisasi Al-Qolam, itu di bidang sosial. Itu ada program kerja bernama Sahabat Peduli. Di situ saya berada di si perkap dan konsum. Nah, di situ tujuannya yaitu melengkapi peralatan dan juga menyuplai snack untuk para lansia juga di sana. Nah, terus tujuan yang lain tuh yaitu di sana itu saya ikut membantu untuk merawat atau memeriahkan acara tersebut, karena di sana itu bukan hanya dari anggota bidang sosial juga, tapi terdapat volunteer juga di sana. Oke. Kira-kira ada nggak Mas kira-kira hambatan yang Mas Rajendra ini alami dalam menyiapkan ataupun menyuplai perlengkapan pada saat acara tersebut? Ya, hambatannya yaitu yang pertama, ketika saya ingin memesan snack, kadang beberapa supplier itu tuh memutus di H-1 kebanyakan. Nah, itu saya harus menyiapkan plan B secara mendadak. Dan kadang juga snacknya itu di atas dari harga yang diterakan di RAB itu. Nah, di situ juga hambatan yang lain yaitu barang-barangnya. Nah, barang-barangnya itu kadang agak susah. Yang pertama itu seperti apa ya? Mungkin gambar untuk diwarnai pakai glitter itu kan agak susah karena di toko mainan agak jauh ya dari sini ya. Di sekitar rumah juga jarang juga yang jual gitu. Lalu kira-kira apa tanggung jawab Mas Rajendra ini ketika berada di situasi tersebut? Ya, tanggung jawab saya tetap menyuplai snack untuk lansia dan volunteer. Oke, tadi Mas Rajendra sudah menjawab bahwa Mas Rajendra akan tetap menyuplai demi acara tersebut ya. Kira-kira bisa diceritakan nggak Mas? Kira-kira bagaimana Mas Rajendra ini menyuplai perlengkapan untuk acara tersebut? Ya. Saya untuk menyuplai perlengkapan yaitu dengan cara membeli barang-barang yang dibutuhkan seperti baterai dan juga mainan-mainan. Karena kan di sana kan banyak banyak kegiatan ya. Nah, untuk mengisi waktu luang para lansia, yaitu dengan cara bermain, menyuplai mainan. Kira-kira bagaimana langkah yang Mas Rajendra ambil ini ketika berada di situasi tersebut? Ya, langkah yang saya ambil yaitu ikut membantu juga untuk mengkondisikan para lansia ya, karena di situ kan para lansia itu campur, ada yang ODGJ tapi yang sudah stabil dan juga ada yang lansia. Nah, di situ saya juga ikut memeriahkan juga ya di sana. Oke. Tadi untuk langkahnya itu ya ikut membantu mengkondisikan ya Mas. Nah, kira-kira dalam mengkondisikan itu ada nggak sih hambatan yang Mas Rajendra ini alami terkait pengondisian tersebut? Kira-kira apakah pengondisiannya itu berjalan dengan baik ataupun ada kira-kira hambatan-hambatan yang membuat Mas Rajendra ini merasa kesusahan seperti itu? Ada Mas. Nah, hambatan itu yang pertama karena dicampur oleh DGJ, walaupun stabil, tapi mereka itu tetap lumayan agak liar ya. Liar itu dalam berarti kayak tiba-tiba ngomong sendiri, terus tiba-tiba ada yang pertamanya duduk terus langsung berdiri meninggalkan ruangan, ada yang tiba-tiba senyum-senyum nggak jelas, karena memang ya dicampur juga ya. Terus untuk lansianya itu tuh paling gini Mas, hambatannya itu menyuruh para lansia untuk duduk, karena kan pendengaran mereka juga kurang baik ya Mas. Kadang saya suruh duduk di sini malah duduknya gimana
gitu sih Mas. Itu Oke. hambatannya. Berarti hambatannya itu dalam pengondisian lansianya tersebut ya, Iya, dan kira-kira dididik juga. ya karena mungkin faktor dari usia dan juga mungkin faktor-faktor yang sebelumnya pernah dialami oleh lansia tersebut. Iya Mas. Oke. Kemudian yang terakhir nih Mas, bagaimana hasil yang Mas Rajendra ini capai dari tindakan yang Mas Rajendra ambil? Hasil yang dicapai yaitu dapat menambah pengalaman untuk kegiatan selanjutnya. Jadi ini kan karena di bidang sosial itu kan baru ya Mas. Nah sahabat peduli juga lumayan baru. Nah itu juga menjadi tolak ukur untuk kegiatan yang akan dilanjutkan selanjutnya. Itu hasilnya sebagai tolak ukur. Oke, kira-kira dalam menjalankan kegiatan ini, kira-kira ada nggak sih Mas pelajaran yang bisa Mas Rajendra ini ambil untuk dijadikan sebagai pelajaran bagi Mas Rajendra? Ada Mas. Yang pertama saya jadi lebih mengetahui bahwa orang tua itu orang tua kita tuh harus sabar dalam menghadapi orang tua yang jelas ya. Terus yang dapat saya pelajari itu tuh cerita, karena di lansia tersebut kan ada yang beberapa cerita tentang anaknya teman-teman. Itu saya lebih sadar bahwa semakin tua orang tua kita itu malah kadang anak kita itu semakin malas. Jadi saya lebih ingin membuktikan bahwa statement itu tuh tidak benar. Kalau orang tua saya sudah tua, itu saya harus bisa merawat orang tua kita sendiri gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Rajendra telah berkenan untuk menjalani sesi interview ini terkait data-data Mas Rajendra. Insya Allah kami jamin keamanannya. Mungkin untuk interview kali ini kita cukupkan. Terima kasih sudah berpartisipasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.